Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melania Febini Mardanti, mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan konseling individu dengan teknik SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik SFBC. SFBC atau Solution Focus Brief Counseling merupakan konseling singkat dengan bentuk terapi bicara atau konseling yang berorientasi pada masa depan dan berfokus pada pencarian solusi ketimbang pada masalah klien. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo Mbak Nisa, selamat masuk Mbak. Ya, terima kasih. Silakan duduk di mana? Sini bisa. Boleh, silakan. Mbak Nisa, senang sekali saya bisa bertemu dengan Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lagi ada pandemi gini, jadi harus sering-sering jaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Iya, benar sekali, Bu. Mbak Nisa sekarang kesibukannya apa? Apakah bekerja? Oh iya, saya sedang bekerja di perusahaan periklanan kosmetik. Wah, pasti banyak tahu kosmetik-kosmetik baru ya. Ya, begitulah, Bu. Lumayan dapat produknya. Wah, pasti asik ya. Mbak Nisa kemarin dengan siapa? Oh, saya sendirian. Kebetulan saya pulang kerja langsung ke sini. Oh, begitu. Pasti masih capek ya. Boleh diminum dulu airnya? Oh iya, terima kasih, Bu. Silakan. Ya. Mbak Nisa di sini tinggal dengan siapa? Saya di sini sendirian. Orang tua saya di kampung. Oh, orang tua di kampung. Berarti jarang ketemu ya, apalagi lagi COVID kayak gini. Iya, benar, Bu. Ibu langsung aja nih, kira-kira apa sih kedatangan Mbak Nisa ke sini untuk menemui Ibu? Apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau kita obrolin? Iya, sebenarnya niat saya ke sini ingin konseling dengan Ibu. Tapi apakah Ibu bisa? Oh, mau konseling? Bisa kok Mbak Nisa. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal dengan klien lain, jadi nanti kita bisa konseling hari ini. Oh iya, Kalau gitu saya mau nanya dulu, sebelumnya Mbak Nisa udah tahu seperti apa itu konseling? hanya tahu sedikit, Bu. Oh, oke. Kalau begitu saya akan menjelaskan ya supaya Mbak Nisa lebih paham. Jadi konseling ini merupakan satu kegiatan untuk membantu klien atau Mbak Nisa dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki dengan berdiskusi bersama saya konselor. Nah, jadi di sini nanti kita akan diskusi bersama untuk menemukan solusi dari masalah yang Mbak Nisa miliki. Dan untuk waktunya kurang lebih untuk konseling ini pada satu sesi 30 menit. Jadi nanti Mbak Nisa dalam 30 menit ke depan bisa bercerita kepada saya tentang masalah yang Mbak Nisa miliki. Oh, begitu ya, Bu. Sebenarnya saya mempunyai masalah, tapi saya bingung menceritakannya seperti apa. Ya, saya paham mungkin Mbak Nisa sulit ya untuk menceritakannya. Dan di sini Mbak Nisa perlu tahu kalau sebenarnya saya akan menjaga kerahasiaan dari masalah yang Mbak Nisa ceritakan. Jadi Mbak Nisa bisa secara nyaman untuk bercerita kepada saya. Saya akan menjamin kerahasiaannya karena itu memang sudah tugas sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan dari masalah klien. Oh, begitu ya, Bu. Jadi begini sebenarnya, Bu. Saya ini sudah bekerja di perusahaan kosmetik sekitar 8 bulanan. Namun awal-awal kemarin waktu bekerja saya merasa baik-baik saja, tapi setelah memasuki bulan-bulan berikutnya saya merasa kerjaan saya tidak selesai dan saya sering mendapatkan banyak masalah dari pekerjaan saya ini. Dan juga saya tuh tidak didukung sebenarnya sama orang tua saya, karena orang tua saya tuh merasa katanya pekerjaan saya ini tidak menjamin masa depan saya, sehingga
konsentrasi saya bekerja tuh jadinya kacau Bu. Jadi saya merasa aneh terhadap gimana ini saya gitu. Begitu ya Mbak. Saya paham betul bagaimana perasaan Mbak Nisa saat ini dengan masalah yang Mbak Nisa miliki begitu banyak. Dan saya di sini sesuai yang sudah Mbak Nisa ceritakan tadi, saya mengidentifikasi ada beberapa masalah yang dimiliki. Yang pertama yaitu orang tua Mbak Nisa yang kurang mendukung atau tidak mendukung dalam pekerjaan Mbak Nisa, sehingga itu membuat konsentrasi Mbak Nisa buyar dan pekerjaan di kantor tidak terselesaikan, ya kan? Iya benar sekali. Kalau begitu dari kedua masalah ini mana sih yang mau Mbak Nisa atau kita bahas terlebih dulu? Saya mau membahas tentang orang tua saya yang menentang pekerjaan saya Bu. Oke, yang tentang orang tua. Kalau begitu bisa Mbak Nisa ceritakan kembali secara lebih jelas bagaimana hubungan Mbak Nisa dengan orang tua saat ini? Sebenarnya saya saat ini sudah jarang berkomunikasi karena masalah tersebut. Jadi masalah tadi karena orang tua tidak mendukung, karena menurut orang tua tidak menjamin pekerjaan ini ya? Iya benar. Kalau gitu yang tidak menjamin ini seperti apa ya? Tidak menjamin mungkin karena saya kan di perusahaan, saya itu cuma kontrak saja, tidak seperti PNS kan Bu. Nah jadi kata orang tua saya mending cari pekerjaan yang memang untuk jangka waktu panjang, tidak usah kontrak-kontrak. Tapi kan menurut saya biarlah saya bekerja di sini dulu, dan saya juga sudah merasa nyaman di sini. Jadi setidaknya dukung saya gitu. Oke. Sudah berapa lama Mbak Nisa tidak berkomunikasi atau kapan terakhir berkomunikasi dengan orang tua? Kurang lebihnya sebulan yang lalu sih Bu, saya menghubungi mereka. Sudah sebulan ya, berarti cukup lama Mbak Nisa tidak menghubungi orang tua. Iya, gitu Bu. Sebelumnya apa hal ini sering terjadi kepada Mbak Nisa saat Mbak Nisa tidak menghubungi orang tua gitu? Tidak Bu, masalah ini muncul karena saya bekerja di perusahaan tersebut. Berarti sebelumnya baik-baik aja ya dengan orang tua, dan baru-baru ini masalah ini ada gitu? Iya benar Bu, karena adanya masalah ini membuat hubungan saya dengan orang tua jadi tidak baik, sehingga pekerjaan saya juga tidak terselesaikan. Oke. Lalu perubahan apa yang Mbak Nisa inginkan dari adanya masalah ini? Saya ingin orang tua saya menerima pekerjaan saya sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Oke. Menerima yang bagaimana ya Mbak maksudnya? Dia percaya Bu, menerima dan mendukung pekerjaan saya ini, sehingga yakin kalau masa depan saya ini bisa ada di pekerjaan tersebut. Kalau begitu mari kita berimajinasi sebentar ya. Di sini Mbak Nisa bayangkan kalau sudah saatnya waktu tertidur di malam hari, dan saat itu Mbak Nisa tertidur lelap, kemudian ada satu keajaiban muncul itu yang membuat semua masalah yang Mbak Nisa miliki ini selesai dengan baik gitu, dan Mbak Nisa baru menyadari itu saat Mbak Nisa terbangun. Dan saat Mbak Nisa terbangun, kira-kira bagaimana sih perasaannya Mbak Nisa, atau gimana apa yang Mbak Nisa rasakan gitu? Pastinya saya senang sekali Bu, akhirnya hubungan saya dengan orang tua saya membaik, dan orang tua saya juga yakin dan percaya dengan masa depan saya, sehingga saya bisa bekerja dengan baik dan membuat orang tua saya bangga juga. Bagus ya Mbak Nisa, berarti di sini Mbak Nisa sudah tahu tujuannya Mbak Nisa terhadap masalah ini. Namun sepertinya Mbak Nisa perlu mengetahui kalau kita untuk menunggu orang lain berubah, apalagi di sini orang tua Mbak Nisa sepertinya akan sulit untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin kita bisa melihat dari sisinya Mbak Nisa, kira-kira
tindakan yang Banisa lakukan untuk mencapai perubahan tersebut. Kalau begitu saya mau menanyakan, sebelum konseling ini apakah Banisa sudah pernah melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan sesuai tujuan Banisa tadi? Iya Bu, sebenarnya saya mempunyai niatan untuk berkomunikasi atau mengunjungi mereka, namun hal itu membuat saya takut seperti itu Bu. Oh begitu, itu sudah bagus. Mbak Nisa sudah mempunyai niatan yang baik untuk bertemu atau menelpon orang tua Mbak Nisa. Namun Mbak Nisa di sini mengatakan tadi takut ya. Takut yang seperti apa Mbak Nisa? Dijelaskan. Takutnya itu ya mereka masih tidak menerima dengan pekerjaan saya ini Bu, jadi saya ragu mau menjelaskan dengan mereka seperti itu. Begitu. Saya paham bagaimana kondisi Mbak Nisa saat ini, pasti banyak pikiran karena tidak bisa menghubungi keluarga atau takut gitu kan. Saya paham bagaimana perasaan Mbak Nisa. Dan sebelumnya apakah Mbak Nisa sudah pernah memiliki masalah yang mungkin mirip seperti ini? Belum pernah Bu. Belum pernah. Kalau begitu kita di sini akan bermain dengan skala ya. Saya di sini punya 10 angka dari angka 0 sampai dengan 10. Angka 0 ini menunjukkan perasaan Mbak Nisa yang sangat nyaman, sangat damai, soal tidak ada masalah dalam hidup Mbak Nisa. Dan semakin naik angkanya tuh semakin perasaan Mbak Nisa semakin tidak enak, dan puncaknya di angka 10, yaitu perasaan Mbak Nisa sudah sangat tidak nyaman sampai merasa ingin bunuh diri, ada seperti itu ya. Kalau gitu saya mau nanya, saat ini kira-kira perasaan Mbak Nisa tuh yang Mbak Nisa alami ini bisa diibaratkan pada angka berapa? Sepertinya skala ke-7 Bu. Oh ke-7, berarti sudah urgent ya ini ya Mbak? Iya, soalnya kan ini menyangkut pekerjaan saya Bu. Iya. Kalau begitu bagaimana sih cara Mbak Nisa bisa bertahan pada angka 7 ini sehingga tidak ada terjadi peningkatan yang drastis begitu? Bisa dijelaskan? Terkadang saya bisa melupakan masalah ini gitu dengan tidak memikirkan kalau saya ada masalah Ya. Dan juga saya sering jalan-jalan ke tempat wisata atau me time seperti itu Bu, jadi untuk melupakan masalah yang sedang saya hadapi. Oh begitu, Mbak Nisa senang berwisata atau bertraveling gitu ya? Iya Bu, saya sering ke tempat wisata, saya sering juga keluar kota, apalagi bersama orang tua, itu sebenarnya sangat menyenangkan. Oh begitu, Mbak Nisa senang berpergian sama orang tua. Kemana biasanya Mbak Nisa pergi? Kami sering bepergian ke pantai atau ke tempat kolam renang waterpark seperti itu Bu. Oh pasti sangat menyenangkan ya bisa berpergian jalan-jalan bersama dengan keluarga bagi orang tua. Pada saat itu Mbak Nisa pergi ya atau berjalan-jalan sama orang tua, bagaimana hubungan komunikasi Mbak Nisa antara mereka? Baik-baik saja Bu, malah saya dengan orang tua saya tuh sering bertukar cerita seperti itu, tidak ada masalah. Wah berarti artinya bagus banget ya Mbak Nisa dengan pergian membuat komunikasi antara Mbak Nisa dengan orang tua itu berjalan lancar. Mbak Nisa bisa menjalin keakraban dengan mereka, bertukar cerita begitu ya. Iya Bu. Lalu kapan terakhir kali Mbak Nisa berpergian bersama orang tua? Sudah lama sekali sih Bu, bisa dibilang sejak saya bekerja di perusahaan kosmetik ini saya sudah tidak pernah jalan-jalan lagi dengan mereka. Oh berarti cukup lama ya Mbak Nisa nggak ada bertemu jalan-jalan bersama orang tua. Lalu apakah Mbak Nisa ada niatan untuk bisa kembali berpergian atau berjalan-jalan bersama orang tua Mbak Nisa? Pastinya ada Bu, saya juga kangen dengan mereka, bisa berjalan-jalan bersama seperti itu. Wah itu satu langkah hal yang bagus buat Mbak Nisa dalam menjalin hubungan yang akrab kembali dengan orang tua buat dalam penyelesaian masalah ini ya. Iya Bu.
Mbak Nisa, setelah kita berdiskusi panjang tadi, kira-kira apa Mbak Nisa sudah tahu bagaimana Mbak Nisa dalam menghadapi masalah ini, apa yang harus Mbak Nisa lakukan? Ya sudah Bu. Nanti saya akan mengunjungi kedua orang tua saya serta mengajak mereka berlibur. Sambil nanti saya berlibur, mungkin saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya ini sehingga menjelaskan kepada mereka bahwa pekerjaan saya ini memang baik. Oke, itu merupakan suatu hal yang bagus buat Mbak Nisa lakukan ya sebagai langkah awal dalam membangun hubungan yang akrab kembali dengan orang tua. Lalu sekiranya kapan Mbak Nisa melakukan hal tersebut? Mungkin secepatnya karena kebetulan minggu ini saya juga ada cuti di kerjaan. Oke, begitu ya. Saya di sini sangat senang Mbak Nisa sudah mengetahui bagaimana cara Mbak Nisa dalam mengatasi masalah ini, dan saya juga yakin kalau Mbak Nisa pasti bisa dalam mengatasi hal ini. Iya Bu, saya juga yakin kalau saya bisa menghadapi masalah ini dengan langkah-langkah yang tadi Bu. Oke, baik. Kalau gitu sebelum kita menutup konseling pada hari ini, pada sesi ini, Ibu mau menanyakan kembali mengenai skala yang sudah kita lakukan di awal tadi. Kira-kira saat ini posisi perasaan Nisa setelah kita berbicara panjang lebar tadi ada di angka berapa? Saat ini sudah di skala 5 Bu. Wah, 5 ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti itu suatu penurunan yang baik buat Mbak Nisa. Di sini Mbak Nisa sudah mulai lebih nyaman, mungkin sudah lebih tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini ya. Iya Bu. Lalu pada sesi konseling hari ini saya ingin memberikan satu tugas istimewa untuk Mbak Nisa. Tugas istimewa seperti apa itu Bu? Nah, jadi begini, tugas yang akan saya berikan itu, Mbak Nisa nanti selama seminggu ke depan setelah konseling pada hari ini, Mbak Nisa menerapkan solusi yang kita diskusikan tadi, yang kita bicarakan tadi. Lalu nanti Mbak Nisa bisa melihat perubahannya pada saat Mbak Nisa melakukan hal itu, melihat perubahannya bagaimana atau ada kendala-kendala yang dihadapi, dan seminggu ke depan atau pada sesi konseling berikutnya akan kita bahas perubahan itu serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi nanti. Bagaimana, apakah bisa? Bisa Bu, saya akan terapkan dan melihat perubahan yang akan saya lakukan. Oke, baik ya Mbak. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, saya ingin minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata tadi, dan saya ingin tahu apa sih yang Mbak Nisa dapatkan pada konseling kita hari ini gitu. Iya Bu, dengan adanya konseling ini saya lega dan saya bisa mendapatkan solusi dengan masalah yang sedang saya hadapi ini, dan dengan menerapkan hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan, insya Allah saya berusaha akan melaksanakannya. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengar hal tersebut, dan saya juga senang bisa berdiskusi, ngobrol banyak dengan Mbak Nisa. Semoga solusinya bisa diterapkan dengan baik dan sesuai harapannya. Dan sebelum benar-benar mengakhiri sesi konseling hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada konseling kita hari ini ya. Iya silakan Bu. Baik, pada konseling hari ini saya dapat menyimpulkan kalau Mbak Nisa memiliki dua masalah. Yang pertama, dengan orang tua Mbak Nisa yang tidak mendukung pekerjaan Mbak Nisa di kantor. Hal itu membuat Mbak Nisa tidak terfokuskan sehingga pekerjaan Mbak Nisa terbengkalai, tidak terselesaikan begitu. Dan dari yang sudah kita bicarakan tadi, Mbak Nisa ingin untuk membahas mengenai hubungan Mbak Nisa dengan orang tua terlebih dahulu, karena itu bisa mencakup semuanya. Lalu dari yang kita obrolkan tadi, tujuan Mbak Nisa dalam perubahan masalah ini, Mbak Nisa ingin kembali akrab dengan orang tua Mbak Nisa, kembali menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang lancar dengan orang tua Mbak Nisa. Dengan hal itu, Mbak Nisa memiliki beberapa solusi yang sudah kita bicarakan tadi untuk
mencoba berkunjung ke rumah orang tua Mbak Nisa untuk membicarakan atau mengajak mereka bepergian seperti itu, sehingga bisa terjalin hubungan yang baik lagi. Benar begitu? Ya, benar begitu Bu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin sudah kita akhiri dulu untuk sesi konseling hari ini. Kurang lebih sudah 30 menit kita berbicara atau berdiskusi mengenai masalah yang Mbak Nisa miliki. Semoga solusi yang sudah kita dapatkan tadi bisa Mbak Nisa terapkan dan mendapatkan hasil yang baik, dan kita bertemu pada sesi berikutnya untuk membahas perubahan-perubahan yang terjadi ya. Ya Bu, terima kasih juga sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Mbak Nisa. Iya Bu, terima kasih. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit dulu. Oh iya Mbak Nisa, silakan. Jadi ya Mbak, semangat. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya.